Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Agung Setiawan dengan NIM S1A11971 dari jurusan Teknik Sipil. Adapun dalam video ini saya mau mempresentasikan judul proposal saya dengan judul Analisis Hidrolika Bangunan Pengambilan Air atau Intake Sungai Wolo Kabupaten Kolaka. Baik, masuk di bab 1, pendahuluan. Latar belakangnya itu permasalahan dalam kebutuhan air pekerja dalam industri untuk digunakan pada berbagai kebutuhan seperti mandi dan mencuci. Yang kedua, pendahuluan distribusi air yang bersumber dari Sungai Wolo dengan sistem pengambilan air baku. Ketiga, dibuat bangunan penangkap air to intake dengan sistem pompa untuk asupan air bersih yang maksimal. Kemudian masuk rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana sistem pengambilan air baku untuk kebutuhan industri pada Sungai Wolo di Kelurahan Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. Kedua, bagaimana perbandingan antara penggunaan abu boiler cangkang kelapa sawit dengan abu batu terhadap kuat tekan beton SCC. Yang ketiga, bagaimana perbandingan antara abu boiler cangkang kelapa sawit dengan abu batu terhadap durabilitas beton SCC. Kemudian tujuan penelitiannya yang pertama untuk menganalisis perbandingan karakteristik fisik SSF antara penggunaan abu boiler cangkang kelapa sawit dengan abu batu terhadap aspek workability SCC. Yang kedua untuk menganalisis perbandingan antara penggunaan abu boiler cangkang kelapa sawit dengan abu batu terhadap kuat tekon beton SCC. Yang ketiga, untuk menganalisis perbandingan antara abu boiler cangkang kelapa sawit dengan abu batu terhadap durabilitas beton SCC. Kemudian batasan masalah yang pertama, pengujian dilakukan pada umur beton 7 dan 28 hari. Yang kedua, penggunaan abu boiler cangkang kelapa sawit sebagai pengganti abu batu. Yang ketiga, pengujian aspek workability SCC meliputi panel test, slow flow test, dan L-box test. Yang keempat, kondisi pengukuran durabilitas SCC ditentukan terhadap ketahanan SCC dari lingkungan sulfat. Kemudian masuk di bab 2, tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu dari jurnal nasional. Yang pertama, penulis dari Elfitri Romayini Nuraziza pada tahun 2021 dengan judulnya Pengaruh Variasi WB terhadap Karakteristik Compensing Konkret dengan Abu Cangkang Kelapa Sawit. Yang kedua, jurnal dari Rizky Prakasa pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Weather Binder Ratio terhadap kuat tekan beton memadat sendiri dengan bahan flias sebagai pengganti sebagian semen. Yang ketiga, judul dari Sjeli Haniza pada tahun 2021 dengan judul Analisis Karakteristik Beton Self Kompensi Konkret terhadap penambahan subbab plastisir master planning dan AC 858.595. Yang keempat, judul dari Dilan Rantung pada tahun 2019 pengaruh penambahan plias pada self kompensi konkret. Terakhir, Nirma Ramadia pada tahun 2018 pemanfaatan abu boiler cangkang kelapa sawit sebagai pengganti sebagian semen untuk beton mutu tinggi. Kemudian penelitian terdahulu pada jurnal internasional dengan penulis Bilal Al-Subari pada tahun 2018 dengan judul Properties of a Friendly Self-Compensing Concrete Containing Modified Treated by All Real As. Kemudian yang kedua dengan penulis Ahmad Nurfaidi Rizalman pada tahun 2022 dengan judul seperti yang kita lihat ini. Dan ketiga bisa kita baca sendiri dengan
judul dari MD Mainul Basar and Abu Zukir Morset pada 2016 dengan judul Properties of Self-Compensing Concrete Made White Boiler Buruk As. Kemudian Self-Compensing Concrete, atau disingkat dengan SCC, jenis beton yang dapat memadatkan dirinya sendiri tanpa menggunakan alat pemadat atau vibrator. Material pembentuk campuran beton SCC yang pertama semen Portland, kemudian kedua agregat kasar, ketiga agregat halus, powder, superplasticizer, dan air. Kemudian kriteria SCC terhadap aspek workability yang pertama filling ability, passing ability, viskositas, dan terakhir ketahanan segregasi atau stabilitas. Kemudian kita lanjut batasan gradasi agregat kasar dan agregat halus sesuai ASTM C33. Ukuran saringannya ASTM S11 yang pertama dengan SI-nya 25 mm, yang kedua 3/4 dengan SI 19 mm, yang ketiga 3/8 dengan SI 9,5 mm, nomor 4 dengan SI 4,75 mm, nomor 8-nya dengan SI 2,36 mm, nomor 16 dengan SI 1,18 mm, nomor 30 dengan 600 mpm, dan seterusnya. Kemudian review perbandingan proporsi bahan bercampur dan kuat tekannya, yang kemudian partikulasnya semen, lias, mikrosilika, metakaolim, sand, agregat, dan water. Terakhir superplasticizer. Dan bisa kita lihat di sini tabelnya, daily metro project-nya, dari Carrefour project-nya, Ken Project, RAPP 5 dan 6, Device et al, Fengel et al, Navin, Gunaret, dan Praver. Bisa kita lihat tabel di sini. Kita lihat dari sampai kompresi strength-nya. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja. Batasan penggunaan agregat halus dan agregat kasar. Agregat kasar kilogram per meter kubiknya 750 sampai 1000, dengan liter per meter kubiknya 270 sampai 360. Kalau agregat halusnya 48 sampai 55% dari berat total agregat. Kemudian rentang khusus komposisi campuran sisinya dengan material powder beratnya 380 sampai 600. Volume ada. Pastanya dan volume 300 sampai 380. Airnya 150 sampai 250. Volumenya 150 dan 200 sampai 210. Kalau agregat kasar beratnya 750 sampai 1000. Volumenya 270 sampai 360. Agregat halus pasir dengan diseimbangkan dengan volume material lainnya. Dan terakhir faktor air powder atau perbandingan volume dengan volume 0,85 sampai 1,10. Kemudian kriteria kemampuan kerja SCC SKI 1,7 sampai 23 tahun 2017 dengan jenis pengujian selang flow satuannya milimeter, minimum 550 dengan maksimum 850. FNL-nya satuannya detik, minimum 6 sampai maksimum 12.
L-box-nya H2/H1 dengan minimum 0,8, maksimumnya 1,0. J-ringnya satuannya tidak ada, minimum 0, maksimum 0. Jenis pengujian T500 envelope dengan satuan detik, minimum 2 sampai maksimum 5. Jenis pengujian GTM Screen Ability dengan satuan persen, minimum 0, maksimum 100. Kemudian kita lanjut, boiler cangkang kelapa sawit, kandungan SiO2 dengan nilai 899.105 dengan satuan persen, CaCO3 dengan nilai 24,751 dengan satuan persen, MgCO3 dengan nilai 0,7301 dengan satuan persen. Kemudian Fe203 dengan nilai 0,1958 dengan satuan persen. Al203 dengan nilai 0,0012 dengan satuan persen. Kemudian kita lanjut berikutnya. Perawatan beton. Perawatan beton memerlukan waktu minimal 7 hari dan beton berkekuatan awal tinggi minimal 3 hari dan harus dipertahankan dalam kondisi lembab kecuali dilakukan perawatan yang dipercepat. Lingkungan agresif atau sulfat. Pada lingkungan agresif, korosi juga terjadi pada bahan betonnya sendiri, yaitu berupa disintegrasi material beton. Proses disintegrasi material beton ini terjadi karena adanya serangan kimiawi pada beton. Proses disintegrasi sering dijumpai pada bangunan bawah tanah dan air laut. Kuat tekan beton. Karena sifat utama beton menjadi sangat kuat, kita menerima beban tekan. Kualitas beton umumnya hanya dilihat dari kuat tekan beton. Kemudian kita masuk di bab 3, metodologi penelitian. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasinya di lokasi dari penelitian ini adalah bertempat di laboratorium pengujian bahan dan konstruksi Fakultas Teknik Universitas Aulia, Provinsi Sulawesi Tenggara. Waktu penelitiannya direncanakan dilakukan selama kurang lebih 3 bulan, yakni bulan Oktober sampai Desember 2022. Alat yang dibutuhkan, Stefanel test, Elsap box, Solomkan test, tulang dan oven, mixing beton, penggaris, atau meteor, cetakan, silinder, kerucut Abrams, mesin penguncang, dan saringan, gelas picnometer, compressing mesin, dan terakhir timbangan OAS. Bahannya air, Portland, agregat halus, agregat kasar, boiler, batat powder, superplestizer, dan magnesium sulfat. Prosedur penelitiannya, rancangan campuran sesuai benda uji kontrol atau trial and error. Materialnya agregat kasar, perkiraan berat 750, berat jenisnya 2,65 meter kubiknya 0,283, keterangan BJ agregat kasar Pak Moramo. Agregat halusnya atau 55% dari total agregat dengan perkiraan berat 915 dengan berat jenis 2,69 meter kubiknya 0,340. Kemudian semen perkiraan berat 420, berat jenis 3,14, abu batu 150, perkiraan beratnya, berat jenisnya 2,56, kalau airnya 173 dengan berat jenisnya 1. Kemudian terakhir superplestizer dengan perkiraan berat 6,3, berat jenis 1,18. Misi desain beton NCC. Pertama, agregat kasar sebanyak 750 kg. Kedua, agregat halus direncanakan sebanyak 915 kg.
Kemudian powder yang digunakan sebanyak 570 kg. Ada yang direncanakan sebanyak 173. Pasta yang digunakan sebanyak 307. Stabilizer yang akan digunakan sebanyak 1,5%. Kemudian rancangan campuran SCC atau trial and error untuk perkiraan 1 meter kubiknya. Pertama, nama sampel SAO, agregat kasar dengan 750 kg, agregat halusnya 915, pasir, semennya peras 20, powder, abu batu 150, abu boiler 0, terus plastizernya 6,3, air 173. Nah, kemudian nama sampel SAB, agregat kasarnya 750, agregat halusnya pasir dan semennya eh, pasir 915, semen empras 20, dengan powder abu batunya 1,0, abu boiler 150, dan super plasticizernya 6,3, air 173. Kemudian lanjut, jumlah benda uji. Jumlah benda uji silinder yang akan dibuat sebanyak 18 buah untuk pengujian SCC dengan rendaman air sebanyak 12 buah, dan untuk benda uji silinder dengan rendaman sulfur pada beton 28N dari banyak 9 buah. Dengan tabelnya dengan SAO SAB-nya total sebanyak 18. Kemudian pengujian workability-nya kita lihat dan gambar berikut dengan filling ability-nya dengan menggunakan slam flow test. Kemudian kita bisa lihat di sini gambar. Kemudian passing ability dengan menggunakan L-Slaped box text. Kita bisa lihat juga gambarnya ini. Kita ketahanan segregasi atau stabilitas. Pengujian ketahanan segregasi dilakukan dengan cara yaitu setelah pengambilan sampel beton segar dibiarkan selama 15 menit. Bagian atas sampel kemudian dituangkan ke dalam saringan 4,75 mm. Setelah 2 menit, berat bahan yang lolos saringan dicatat rasio segregasi, kemudian dihitung sebagai proporsi sampel yang lolos saringan. Pengujian kuat tekan. Pengujian kuat tekan dilakukan pada benda uji silinder umur 7 hari dan 8 hari. Setelah gambarnya alatnya, pengujian durabilitas. Pengujian dilakukan setelah beton mencapai umur 28 hari dengan pengkondisian beton, yaitu beton dalam keadaan terendam menyeluruh selama 16 sampai 18 jam. Rencana penelitian bisa kita lihat tabel berikut. Yang pertama studi pustaka dan selanjutnya. Kita lihat di sini. Kemudian terima kasih sudah menonton video ini. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.